Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi dalam seri Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang analisis biaya volume laba. Pada sesi sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang perilaku biaya, di mana di sana terdapat perilaku antara biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian pada sesi sebelumnya juga kita sudah membahas tentang variable costing dan full costing. Dan di sana terdapat hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan analisis lebih mendalam lagi mengenai hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hal yang berhubungan dengan biaya, volume, dan laba ini, yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang margin kontribusi. Yang mana dalam konsep margin kontribusi akan sangat berguna bagi manajemen, terutama dalam perencanaan bisnis, karena dapat memberikan informasi yang berguna, yang berhubungan dengan masalah laba potensial perusahaan. Margin kontribusi merupakan kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Margin kontribusi nantinya dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, dan margin kontribusi juga dapat dinyatakan dalam bentuk margin kontribusi per unit. Dengan menggunakan konsep margin kontribusi per unit, perusahaan dapat menghitung berapa unit penjualan yang harus dilakukan untuk mencapai titik impas dengan harga jual tertentu. Artinya, perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan, impas. Harga jual atau pendapatan dari penjualan mampu untuk menutupi biaya operasional. Kemudian nanti dapat juga dihitung berapa unit yang harus dijual oleh manajemen jika menginginkan target laba tertentu dengan harga jual tertentu. Kita juga nanti dapat melihat bagaimana hubungan antara margin kontribusi per unit dengan titik impas. Ketika margin kontribusi naik, bagaimana titik impas? Apakah naik atau turun atau stagnan? Kemudian nanti juga kita dapat melihat bagaimana hubungan antara harga jual per unit dengan laba yang diinginkan oleh perusahaan atau target laba. Ketika harga jual per unit naik, apakah unit yang dijual ikut naik atau justru mengalami penurunan? Untuk lebih jelasnya bagaimana pembahasan tentang analisis biaya volume laba ini, kita lihat dalam pembahasan yang berikut ini. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung margin kontribusi atau contribution margin, di mana rumus yang digunakan di sini adalah dengan cara menghitung dahulu berapa penjualan, kemudian dikurang dengan biaya variabel, dapatlah margin kontribusi. Atau nanti margin kontribusi dapat juga dinyatakan dalam bentuk rasio atau persen, yaitu dihitung dengan cara penjualan dikurang biaya variabel dibagi dengan penjualan dikalikan dengan 100%. Maka nanti margin kontribusinya dalam bentuk persentase. Jadi sebagai contoh, di sini kita akan menghitung margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. PT Faris mampu menjual produk selama bulan Oktober 2021 sebanyak 2.000 unit dengan harga 12.000 per unit. Biaya variabel sebesar 9.000 per unit dan biaya tetap sebesar 2.500.000. Diminta yang pertama, hitunglah margin kontribusi,
Kemudian yang kedua, hitunglah rasio margin kontribusi. Kemudian yang ketiga, hitunglah margin kontribusi per unit. Dan yang keempat, hitunglah laba operasi bulan Oktober 2021. Jadi dari soal ini, kita akan menghitung yang 4 ini. Terlebih dahulu, kita hitung untuk margin kontribusi, di mana kita akan menghitung jumlah penjualan, yaitu 2.000 unit dikalikan dengan 12.000. Ini diperoleh dari jumlah penjualan 2.000 unit dikalikan dengan 12.000 harga jual per unit. Dapatlah di sini angka 24 juta. Kemudian biaya variabel 2.000 unit dikalikan dengan 9.000. Ini asalnya dari 2.000 unit yang dijual dikalikan dengan biaya variabel per unit 9.000. Maka dapatlah di sini 18 juta. Kemudian antara penjualan 24 juta dikurang dengan 18 juta yang merupakan biaya variabel, dapatlah margin kontribusi sebesar 6 juta. Jadi margin kontribusinya di sini adalah sebesar 6 juta. Atau kalau kita hitung dalam bentuk rasio atau permintaan yang kedua, hitunglah rasio margin kontribusi, maka di sini dapat dihasilkan angka yaitu 24 juta yang merupakan penjualan dikurang dengan 18 juta yang merupakan biaya variabel dibagi dengan 24 juta yang merupakan penjualan dikali 100%, maka dapatlah 25%. Jadi rasio margin kontribusinya adalah 25%. Ini kita hitung dengan menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan tadi. Ini. Kemudian yang ketiga, hitunglah margin kontribusi per unit. Maka margin kontribusi per unit di sini dapat dihitung dengan cara harga jual per unit sebesar 12.000 dikurang dengan biaya variabel per unit 9.000, maka dapatlah 3.000 per unit. Jadi inilah besarnya margin kontribusi 3.000 per unit. 12.000 ini berasal dari harga jual per unitnya. Kemudian 9.000 ini berasal dari biaya variabel per unit. Dan yang terakhir di sini diminta hitunglah laba operasi bulan Oktober. Dapat kita buat perhitungannya untuk laba operasional. Kita masukkan untuk penjualan sebagaimana sudah kita hitung sebelumnya tadi, diperoleh margin kontribusi 6 juta. Ini ya, sebagaimana dalam langkah 1 tadi. Kemudian kita tinggal memasukkan biaya tetap. Di sini ada biaya tetap yaitu sebesar 2.500.000. Ini diperoleh dari biaya tetap yang disebutkan di soal yaitu 2.500.000. Maka margin kontribusi 6 juta ini dikurang dengan biaya tetap 2.500.000, dapatlah 3.500.000. Inilah yang disebut dengan laba operasi. Jadi dengan menggunakan perhitungan margin kontribusi dan biaya tetap di sini diperoleh laba operasi sebesar 3.500.000. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana cara perhitungan penjualan titik impas dan target laba. Artinya, pada titik penjualan unit keberapa akan terjadi titik impas dan akan memperoleh laba sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Jadi untuk penjualan titik impas itu dapat dihitung dengan cara biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kemudian untuk penjualan target laba, volume penjualan dapat dihitung dari
biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Jadi inilah rumus yang digunakan untuk menghitung titik impas dan target laba. Sebagai contoh, di sini ada PT Faris pada bulan November 2021 berencana akan menjual produk sebesar 6.000 per unit. Biaya variabel sebesar 3.500 per unit dengan biaya tetap sebesar 8 juta. Yang pertama diminta, hitunglah unit penjualan titik impas. Kemudian yang kedua, hitunglah titik impas unit penjualan jika harga jual dinaikkan menjadi 6.700 per unit. Kemudian yang ketiga, hitunglah volume penjualan jika laba yang diharapkan sebesar 2 juta. Jadi kita akan menghitung satu persatu. Kita hitung terlebih dahulu untuk penjualan titik impas. Kita masukkan ke dalam rumus di mana biaya tetapnya adalah 8 juta. Kemudian margin kontribusi per unit di sini diperoleh 2.500. Ini asalnya dari harga jual produk sebesar 6.000 dikurang dengan biaya variabel 3.500 per unit ya. Baik harga jual maupun biaya variabel dihitung per unit. Karena margin kontribusi yang diminta di sini adalah per unit. Maka dapatlah angka 3.200 unit. Berarti titik impas nanti akan terjadi ketika perusahaan mampu menjual 3.200 unit. Ini jika harga jualnya tadi adalah sebesar 6.000 per unit. Sekarang bagaimana ketika harga jual dinaikkan menjadi 6.700 per unit? Apakah titik impas akan sama di angka 3.200 per unit? Atau mengalami kenaikan, atau mengalami penurunan. Sekarang kita coba menghitung untuk yang kedua, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu biaya tetap sebesar 8 juta, dibagi dengan margin kontribusi per unit. Sekarang margin kontribusi per unitnya diperoleh 3.200. Karena harga jualnya di sini adalah 6.700. Dikurang dengan biaya variabel sebesar 3.500 per unit, maka dapatlah 3.200 untuk margin kontribusi per unit. Sehingga diperoleh unit penjualan sebesar 2.500 unit. Jadi ketika harga jual menjadi 6.700, maka titik impas menjadi 2.500 unit. Artinya terjadi penurunan unit penjualan jika dibandingkan yang pertama tadi yaitu 3.200 dengan harga jual per unit sebesar 6.000. Artinya di sini hubungan antara harga jual per unit dengan titik impas akan bertolak belakang. Ketika harga jual per unit naik, maka titik impas akan turun. Ini contohnya. Ketika harga jual per unitnya menjadi 6.700, titik impasnya turun menjadi 2.500. Dari 3.200 dengan harga jual per unit 6.000. Jadi nanti ketika harga jual per unit mengalami penurunan, berarti titik impas akan mengalami kenaikan karena bertolak belakang. Kemudian yang ketiga, hitunglah volume penjualan jika laba yang diharapkan 2 juta. Di sini kita akan menggunakan dua harga jual yang berbeda. Yang pertama yaitu harga jual 6.000 per unit dan yang kedua harga jual 6.700 per unit. Nanti berapa masing-masing yang harus dijual untuk memperoleh laba sebesar 2 juta. Yang pertama, kita akan menggunakan harga jual untuk 6.000. Kita menggunakan rumus volume penjualan, biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit.
Maka dapat dimasukkan di sini ke dalam rumus, yaitu untuk penjualan, biaya tetapnya 8 juta ditambah dengan target laba 2 juta dibagi dengan 2.500. Jadi 2.500 ini merupakan margin kontribusi per unit yang dihitung tadi dari harga jual per unit sebesar 6.000 dikurang dengan biaya variabel per unit sebesar 3.500. Maka dapatlah unit penjualan sebesar 4.000. Jadi ketika perusahaan menetapkan harga jual 6.000 per unit, untuk memperoleh laba sebesar 2 juta, maka jumlah unit yang harus dijual adalah sebesar 4.000 unit. Kemudian yang kedua, kita hitung jika harga jualnya dinaikkan menjadi 6.700, maka berapa jumlah unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba sebesar 2 juta. Kita masukkan ke dalam rumus untuk penjualan sama dengan biaya tetap sebesar 8 juta ditambah dengan target laba 2 juta dibagi dengan margin kontribusi per unit 3.200. Ini tadi diperoleh dari harga jual per unit 6.700 dikurang dengan biaya variabel per unit 3.500. Maka diperolehlah hasil di sini 3.125 unit. Di ketika perusahaan menginginkan laba 2 juta dengan harga jual sebesar 6.700, maka unit yang harus dijual sebanyak 3.125 unit. Dapat dilihat di sini hubungan antara target laba dengan harga jual per unit. Semakin tinggi harga jual per unit, maka jumlah unit yang dijual semakin rendah untuk mencapai target laba tertentu. Dan semakin kecil harga jual per unit, maka jumlah unit yang harus dijual akan meningkat untuk mencapai target laba tertentu. Kemudian untuk analisis biaya, volume, dan laba, ini dapat juga kita gambarkan dalam sebuah grafik, di mana nanti akan menunjukkan batasan-batasan titik impas, kemudian area laba, dan area rugi. Dengan menggunakan contoh yang sebelumnya tadi, sekarang kita akan coba melakukan analisa dengan menggunakan sebuah grafik. Jadi sebelumnya, kita terlebih dahulu membuat sebuah tabel, di mana dalam tabel di sini ada jumlah unit ya. Yang pertama jumlah unit. Jadi kita asumsikan di sini unitnya adalah kita buat kelipatan 1000. Yang paling pertama di sini adalah 1000, kemudian 2000, 3000, 4000, 5000 dan yang terakhir adalah 6000. Kemudian kolom yang kedua di sini biaya tetap. Jadi sesuai dengan yang ada dalam soal bahwa biaya tetap adalah sebesar 8 juta. 8 juta, maka kita buat di semua unit di sini 8 juta. Kemudian untuk biaya variabel, di sini biaya variabel kita mengalihkan dari jumlah unit dengan biaya variabel yaitu 3.500. Ini biaya variabel 3.500. Maka dapatlah untuk yang jika unitnya 1000, maka 3.500 dikalikan dengan 1.000, maka dapatnya adalah 3.500. Kemudian jika yang kedua unitnya adalah 2.000, maka 2.000 dikalikan dengan 3.500 dapatnya adalah 7.000. Kemudian yang ketiga, 3.000 dikalikan dengan 3.500, maka dapatnya adalah 10.500. Dan seterusnya. Intinya, untuk unit dikalikan dengan biaya variabel sebesar 3.500, maka dapatlah masing-masing nilai sebesar ini. Kemudian untuk total biaya ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. Di mana yang pertama untuk biaya tetap di sini adalah 8 juta, maka ditambah dengan 3.500 dapatlah 11.500. Ini jika unitnya adalah 1000. Kemudian jika unitnya di sini adalah 2000, maka
8 juta ditambah dengan 7 juta, maka dapatlah di sini 15 juta. Dan seterusnya, sampai dengan yang terakhir yaitu dapatnya 29 juta. Kemudian untuk penjualan, di mana di sini penjualan akan diperoleh dari jumlah unit. Yang pertama di sini adalah 1000, kemudian nanti akan dikalikan dengan harga jual per unit. Harga jual per unit adalah 6.000. Maka dapatlah yang pertama sebesar 6 juta rupiah. Kemudian yang kedua, unitnya adalah 2000, dikalikan dengan 6000, maka dapatlah 12 juta. Kemudian yang berikutnya, unitnya 3000, dikalikan dengan 6000, maka dapatlah sebesar 18 juta, dan seterusnya. Setelah kita membuat tabel ini, kita asumsi hanya sampai dengan 6000 tadi ya. Kita coba memasukkan ke dalam sebuah grafik, di mana di sini grafiknya kita buat untuk sumbu X itu adalah jumlah unit, ya, itu dalam ribuan. Ini ada 1 artinya adalah 1000, kalau 2 artinya adalah 2000, kemudian kalau 3 artinya adalah 3000, kalau 4 artinya adalah 4000, dan seterusnya. Kemudian untuk yang sumbu Y, ini merupakan total biaya. Ini kita buat dalam jutaan rupiah. Artinya kalau di sini ada 5, artinya adalah 5 juta. Kalau ada 10, berarti adalah 10 juta. Kemudian jika ada 15, maka artinya 15 juta, dan seterusnya. Yang pertama, kita telah mempelajari sebelumnya tentang perilaku biaya. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Di mana untuk biaya tetap dia akan membentuk garis lurus. Kita masukkan di sini untuk yang biaya tetap adalah sebesar 8 juta. Ini 8 juta. Maka kita ambil di sini angka 8, yaitu berarti mendekati 10 sini. Kita tarik garis lurus. Jadi inilah pergerakan dari biaya tetap ya. Pergerakan dari biaya tetap, yaitu lurus mendatar. Karena dia tidak terpengaruh terhadap tingkat aktivitas. Berapapun aktivitasnya, biayanya selalu tetap. Kemudian yang kedua, sekarang kita tarik garis untuk biaya variabel. Jadi biaya variabel itu merupakan kelebihan dari biaya tetap. Maka kita ambil dari titik angka 8 juta ini, kita tarik garis ke atas. Ya ini, biaya variabel ya. Dia semakin tinggi tingkat aktivitas, maka biayanya akan semakin tinggi. Kemudian yang keduanya ini, antara biaya tetap dan biaya variabel ini merupakan wilayah dari total biaya. Jadi ini total biaya, terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya sekarang kita tarik untuk garis penjualan, di mana di sini penjualan kita ambil dari titik 0, disinilah titik 0-nya. Kemudian kita tarik garis lurus sesuai dengan pergerakan angka yang ada dalam kolom penjualan ini. Jadi ini bentuknya. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita menarik garis ini, baik itu garis total biaya tetap maupun total biaya variabel dan penjualan, ini tidak asal menarik garis, tapi kita tetap berpedoman pada tabel yang sudah kita buat ini. Jadi sebagai contoh untuk biaya tetap, kita melihatnya dari jumlah unit dan biaya tetap. Jika kita perhatikan di sini, berapapun jumlah unitnya, baik itu dari 1000 sampai dengan 6000, maka jumlah biaya tetap sebesar 8 juta. Maka ketika kita menarik garis biaya tetap, berapapun unitnya dari 1000 sampai dengan 6000, maka jumlah biaya tetap dia mendatar selalu 8 juta. Kemudian yang kedua, untuk biaya variabel. Jadi biaya variabel itu bukan kita hitung dari 0, tapi kita menghitungnya dari biaya tetap. Atau kalau kita ingin lebih mudah, kita melihat dari total biaya, berarti gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap. Maka kita melihatnya di tabel pun dari kolom total biaya. Yang pertama, untuk jumlah unit 1000, maka jumlah total biayanya 11.500.000. Maka ketika di sini unitnya 1000,
Jika kita tarik garis ke atas, maka akan ketemu dengan sumbu Y di angka 11.500.000 yang terdiri dari 8 juta biaya tetap dan 3.500.000 biaya variabel. Jadi ini biaya tetapnya 8 juta dan biaya variabelnya 3 juta. Kemudian ketika nanti jumlah unitnya 2000, maka total biaya menjadi 15 juta. Dapat kita lihat di sini ketika kita tarik dari angka 2000 ke atas, maka nanti akan ketemu dengan sumbu Y di angka 15 juta. Yang terdiri dari 8 juta biaya tetap dan 7 juta biaya variabel. Ini 8 juta biaya tetap dan ini 7 juta biaya variabel. Maka jumlahnya menjadi 15 juta. Dan seterusnya sampai dengan produk atau unit yang ke-6000. Begitu juga dengan garis penjualan, kita melihat dari jumlah unit dan penjualan. Ketika unit yang dijual di sini 1000, maka penjualannya adalah 6 juta. Dapat kita lihat ketika di sini 1000, maka ketika ditarik garis ke atas akan ketemu dengan sumbu Y di angka 6 juta. Kemudian ketika yang dijual 2000, maka jumlah penjualan menjadi 12 juta. Nah, ketika di sini kita tarik dari angka 2000 ini ke atas, akan ketemu dengan sumbu Y di angka 12 juta. Dan seterusnya, sehingga nanti pertemuan antara garis penjualan dengan total biaya di titik sini, inilah yang disebut dengan titik impas. Jadi pertemuan antara garis total biaya dengan garis penjualan namanya titik impas. Dan sebagaimana sudah kita hitung sebelumnya dalam langkah yang pertama tadi, bahwa titik impas ketemunya adalah ketika penjualan unit pada angka 3.200 unit. Dan jika kita lihat di sini, maka garis yang ditarik tadi mendekati angka 3.200. Karena ini 3.000 dan ini 4.000 ya. Tidak sampai di tengah-tengah, maka di sini bisa dibilang 3.200. Dan sekarang kita coba untuk melakukan perhitungan apakah ketika unit yang dijual itu adalah 3.200 akan mencapai titik impas, berarti tidak laba dan tidak rugi. Sekarang kita lihat sebuah perhitungannya di sini, di mana untuk penjualan kita ambil tadi 3.200 karena tadi titik impasnya adalah 3.200. Sini ya. Kemudian dikalikan dengan harga jual 6.000, di mana harga jualnya 6.000 dalam soal ya, 6.000. Kemudian dapatlah 19.200. Dan kita masukkan biaya variabel sebesar 3.200 sesuai dengan unit yang dijual. Dikalikan harga variabel per unitnya adalah 3.500. Maka dapatlah 11.200. Kemudian antara penjualan dengan biaya variabel itu dikurangkan, maka dapatlah di sini 8 juta. Inilah yang disebut dengan margin kontribusi. Kemudian setelah mendapat margin kontribusi sebesar 8 juta, selanjutnya kita masukkan biaya tetap, di mana untuk biaya tetap di sini besarnya adalah 8 juta. Ini asalnya 8 juta. Atau bisa dilihat dalam kolom 8 juta. Dan margin kontribusi sebesar 8 juta dikurang dengan biaya tetap sebesar 8 juta, maka hasilnya 0 atau impas, tidak laba dan tidak rugi. Jadi perhitungan atau titik temu antara total biaya di sini dengan penjualan tepat, yaitu pada unit produk 3.200 dan jumlah biaya atau total biaya 19.200 karena ini mendekati angka 20. Berarti sekitar 19 jutaan. Kemudian untuk area yang di atas titik impas, ini yang membentuk segitiga ini disebut dengan area laba. Jadi ketika sudah melewati titik impas,
maka perusahaan baru memperoleh laba sesuai dengan pergerakan garis penjualan dan biaya ini. Semakin banyak penjualan, maka labanya akan semakin meningkat. Kemudian area segitiga yang di bawah titik impas ini disebut dengan area rugi. Jadi ketika belum mencapai titik impas penjualan, maka perusahaan masih mengalami kerugian. Jadi inilah analisa biaya volume laba jika dibuat dalam bentuk grafik.